Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam kondisi yang semakin sehat ya, semakin membaik dan terus membaik hingga menuju sembuh ya. Amin ya robbal alamin. Oke, tadinya saya mau jalan-jalan ya teman-teman ya, tapi berhubung cuacanya kurang mendukung ya sudahlah. Saya bikin video saja untuk memotivasi teman-teman ya. Kita santai saja ya. Semoga apa yang saya bagikan ini bermanfaat buat teman-teman ya. Bisa memotivasi teman-teman untuk tetap semangat dalam menghadapi gangguan ini hingga membaik dan sembuh ya. Dan apa yang saya bagikan ini adalah yang murni berdasarkan pengalaman pribadi saya. Karena saya bukanlah dokter ya, bukan ahli medis, bukan ahli hipnoterapi, juga bukan ahli obat-obatan. Saya hanya orang yang pernah menderita gangguan ini dan alhamdulillah sudah sembuh. Kalau saya bisa sembuh, saya yakin teman-teman juga bisa sembuh. Ya, jadi untuk teman-teman tetap semangat ya. Topik kali ini membahas tentang pertanyaan ya. Ini pertanyaannya adalah dari akunnya Wahyu. Bikin video tentang sensasi terakhir di ambang 90% Mas menuju kesembuhan. Oke ya. Jadi sekali lagi ya teman-teman ya, ini berdasarkan pengalaman saya ya, pengalaman pribadi saya. Jadi mungkin bisa saja berbeda nanti ya dengan teman-teman atau mungkin dengan orang yang sudah sembuh dari gangguan ini. Tapi apa yang saya bagikan ini berdasarkan pengalaman saya ya. Jadi sensasi terakhir di ambang 90% ya. Jadi sensasi terakhir di ambang 90% adalah mata berat ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman itu sudah merasakan yang namanya sensasi di fisik yang di bagian perut, di bagian dada, terus di bagian punggung, dan mungkin yang masih apa namanya dulu masih keringat dingin sekarang sudah tidak lagi, yang dulu lemes sekali sekarang tidak begitu lemes, terus sudah apa namanya untuk makanan juga sudah teman-teman itu sudah tidak bingung lagi, teman-teman itu sudah tidak takut lagi, dan teman-teman juga sudah bisa beraktivitas lagi ya. Tapi untuk sensasi fisik ya, yang terakhiran yang menurut saya di ambang 90% adalah keliengan ya teman-teman ya. Jadi keliengan, yang keliengan itu intensitasnya kan naik turun. Jadi tetap masih ada keliengannya, terus mata itu masih berat ya, terus kadang sesekali itu kalau kurang tidur atau mungkin salah makan ya, itu masih yang namanya kayak buram gitu ya teman-teman ya. Itu yang saya rasakan dulu itu seperti itu. Jadi kalau teman-teman nih, teman-teman sudah merasa enak, sudah bisa beraktivitas ya, walaupun sesekali masih ada yang nyolek nih, mungkin di bagian perut ya, kadang kerucuk-kerucuk atau kadang kembung, kadang begah, itu nggak apa-apa ya teman-teman ya. Karena orang normal pun, orang yang tanpa gangguan ini juga kadang suka kembung, kadang suka begah ya, kadang suka kerucuk-kerucuk, kadang suka keruwuk-keruwuk. Jadi jangan jadikan itu suatu beban, terkecuali sensasi itu tuh muncul setiap hari gitu ya. Jadi kalau teman-teman itu sensasi yang seperti itu sudah berkurang nih, napas beratnya itu yang dulu berat sekali dan sering, terus sekarang sudah mulai berkurang nih, kadang sesekali muncul saja, itu nggak apa-apa, itu wajar menurut saya, dan itu menurut saya itu sudah di ambang 90%. Masih suka pusing ya, itu juga masih ada ya, di 90% itu masih ada ya, kadang suka pusing gitu. Jadi kalau kita itu keluar rumah ya, keluar rumah kita kan sudah bisa, sudah beraktivitas. Tapi kalau kita itu ke tempat keramaian, karena kita itu kan kadang melihat banyak objek ya, mata kita melihat banyak objek, itu kadang kita itu terasa pusing. Kalau terasa pusing itu kadang terasa mual. Tapi teman-teman jangan berpikir bahwa, waduh ini kok nggak sembuh-sembuh ya, kemarin saya nggak merasakan ini. Nah teman-teman sadari dan pahami ya. Jadi ketika teman-teman itu kadang tidak merasakan yang namanya nih, mata saya buram gitu ya, kok tiba-tiba di momen-momen tertentu kok muncul lagi ya, itu bukan berarti teman-teman itu waduh ini kambuh lagi atau gimana gitu ya. Itu enggak sih kalau menurut saya ya, itu sesuatu hal yang wajar, karena itu prosesnya kan 90% itu kan proses kita itu penyesuaian. Jadi supaya kita itu tidak kaget ketika muncul-muncul sensasi ya teman-teman, saya coba kasih tahu ke teman-teman berdasarkan pengalaman pribadi saya. Jadi intinya kalau teman-teman itu sudah yang namanya bisa beraktivitas ya, walaupun itu masih terbatas, belum aktivitas yang berat, belum aktivitas yang mungkin dulu teman-teman lakukan ya, sensasi di fisik yang mungkin ya di perut atau dada atau mungkin di kaki pegel-pegel, linu-linu, keringat dingin, itu intensitasnya itu sudah turun dan itu jarang, menurut saya itu sudah di ambang 90% ya. Jadi yang paling dominan di 90% yang mungkin
apa namanya, sering kali muncul gitu ya teman-teman, yang mungkin teman-teman rasakan ya. Kalau saya dulu itu ya, itu adalah yang kadang suka masih sempoyong gitu ya teman-teman, apa ya, glieng gitu. Terus mata itu kadang berat seperti rasanya itu ngantuk. Nah, itu termasuk sensasi yang awet di 90%. Nah, kalaupun teman-teman itu sudah tidak merasakan sensasi lain, hanya itu saja ya, dua itu saja, tapi masih kadang sesekali muncul nih, yang seperti saya bilang tadi, kerubuk-kerubuk, kerucuk-kerucuk gitu-gitu, jangan takut, karena itu memang prosesnya itu seperti itu ya teman-teman ya. Intinya teman-teman pahami saja. Dulu teman-teman banyak sekali sensasinya kan ya, dari ujung kaki sampai dengan ujung kepala, dan sekarang tahapannya teman-teman itu sudah mulai berkurang, karena gangguan ini kan perlu proses, tidak instan ya. Jadi pahami saja, ketika teman-teman itu sensasinya sudah banyak berkurang, itu artinya teman-teman itu sudah di fase yang menurut saya itu sudah mulai membaik dan menuju sembuh ya. Presentase itu hanyalah apa namanya, angka ya teman-teman, dan masing-masing orang itu bisa saja berbeda. Intinya di 90% kalau menurut saya ya, kalau di presentase 90% itu memang masih ada sensasi, terutama itu kepala itu masih suka kadang pusing, terus masih kadang yang namanya apa ini, mata itu berat ya, terus sesekali kadang kembung, kadang begah, banyak sendawa, itu seperti itu. Jadi untuk teman-teman ya jangan takut lagi ya, hal seperti ini wajar. Saya dulu pun juga mengalami hal seperti itu. Untuk orang normal pun ya juga kadang kerucuk-kerucuk, kerubuk-kerubuk gitu. Terus kadang juga merasakan pusing kalau kurang tidur. Makanya teman-teman tetap jaga yang namanya 3P, pola makan ya, pola hidup sehatnya, jangan begadang dulu, istirahat yang teratur, terus pola pikir, kurangi beban pikiran. Ya, ketika ada aktivitas-aktivitas yang terlalu memforsir pikiran kita, coba teman-teman itu kurangi. Ya, mungkin itu saja ya teman-teman ya, semoga bermanfaat buat teman-teman, dan teman-teman tetap semangat. Insya Allah nanti teman-teman juga akan sembuh. Oke, lain kali disambung lagi ya teman-teman. Ini kayaknya sudah mulai cahayanya udah mulai ini ya, redup gitu ya. Nanti akan ganti posisi mungkin ya teman-teman ya. Insya Allah nanti disambung lagi ya teman-teman. Oke, tetap semangat. Salam sehat jasmani dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.